Mengapa kita harus menggali berbagai keahlian diri? Syahdan, saya mengunjungi sebuah daerah yang miskin untuk menyampaikan ceramah. Seusai saya menyampaikan ceramah, seorang guru dari luar daerah tersebut menghampiri saya dan berkata, "Kami berharap Anda bisa membantu kami dalam memberikan beasiswa kepada beberapa orang pelajar." Mengherankan, bukankah semua sekolah itu milik pemerintah dan gratis? Jawabku seraya bertanya. Guru itu menjawab, "Benar, tetapi kami masih harus menanggung biaya mereka untuk masuk ke perguruan tinggi." Saya balik bertanya lagi, bukankah perguruan tinggi pun juga milik pemerintah dan setiap mahasiswa tidak ditarik biaya apapun? Bukankah mereka malah mendapat tunjangan uang saku? Benar, tetapi tunggu dulu penjelasan saya tentang duduk permasalahannya, jawab guru itu. Baiklah, coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pinta saya. Dia pun bercerita seperti ini. Hampir 99% dari pemuda di sini lulus dari sekolah menengah atas. Bahkan bisa dikatakan tingkat kecerdasan dan kepandaian mereka di atas rata-rata. Namun masalahnya adalah setiap kali mereka harus pergi keluar daerah untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi guna mendalami ilmu kedokteran, arsitektur, syariah, komputer, atau ilmu-ilmu lainnya, orang tua mereka selalu melarang dan berkata, "Apa yang kalian pelajari di bangku SMA itu sudah cukup. Kalian tak perlu kuliah lagi dan bantu sajalah menggembala kambing bapakmu ini." "Menggembala kambing?" ujarku secara refleks sambil memendam rasa heran. "Benar, menggembala kambing," jawabnya menegaskan. Lalu ia meneruskan pembicaraannya sebagai berikut. Kondisi di atas sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, setiap pemuda berbakat bisa jadi hanya akan selamanya menggembala kambing bersama bapaknya. Sehingga seluruh bakat, potensi, serta kemampuan besar yang dimilikinya pun akan mati sebelum sempat dipupuk. Mengkhawatirkannya lagi adalah bila dari tahun demi tahun ia terus menjadi seorang penggembala kambing. Bahkan sampai menikah dan memiliki anak pun kemungkinan ia masih menggembala kambing. Ini sangat berbahaya, sebab ia pun akan menyikapi pendidikan anak-anaknya kelak sebagaimana sikap kakek mereka dahulu. Dan bila ini yang terjadi adalah tidak mustahil bila akhirnya mereka semua hanya menjadi penggembala kambing. "Lantas apa jalan keluarnya?" tanyaku kepadanya. Ia menjawab, "Jalan keluarnya, kami harus meminta seorang ayah dari anak yang cerdas di daerah kami untuk mempekerjakan seorang tukang gembala dengan gaji beberapa ratus rial, dan kami yang akan membayarnya, asal ia mengizinkan anaknya yang cerdas itu untuk melanjutkan studi dan mengembangkan bakat serta potensinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, kami juga harus menanggung semua biaya pendidikan si anak sampai selesai dari kuliahnya." Kemudian si guru itu menunjukkan kepalanya seraya berkata dengan nada kecemasan, "Padahal sangat haram jika sampai berbagai bakat dan potensi diri itu harus mati di dada para pemiliknya, dan kelak di kemudian hari mereka menyesalinya." Saya pun diam termenung, memikirkan perkataan si guru itu. Lalu saya berkesimpulan bahwa memang tidak mungkin mencapai suatu puncak kesuksesan tanpa memiliki dan menerapkan keahlian-keahlian tertentu, atau mempelajari berbagai keahlian khusus dan kemudian mempraktekannya. Mudahnya begini saja, tunjukkan kepada saya seorang yang sukses di suatu bidang atau hal apapun, keilmuan, dakwah, ceramah, bisnis, kedokteran, kearsitekan, atau dalam hal menarik simpati orang lain, atau seseorang yang sukses dalam membina keluarganya, seperti seorang ayah yang mendidik anak-anaknya, atau seorang istri yang sukses membangun keharmonisan dengan suaminya. Boleh juga orang sukses yang dalam bermasyarakat, seperti orang yang sukses dalam bergaul dengan tetangga dan teman-temannya. Jangan lupa Tapi cek ingat, playlist yang ya. saya maksud di sini adalah orang-orang yang benar-benar sukses di atas kaki sendiri, bukan orang-orang sukses yang berpijak di atas pundak orang lain. Maka dapat saya pastikan bahwa mereka yang berhasil meraih kesuksesan tersebut adalah orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian, baik mereka menyadarinya ataupun tidak, dan kemudian menerapkannya dengan baik. Artinya, ada kalanya seseorang melakukan berbagai keahlian yang memang sudah menjadi tabiatnya sejak lahir. Namun, ada juga yang harus terlebih dahulu mempelajari berbagai keahlian tersebut, kemudian menerapkannya, dan setelah itu baru menjadi orang-orang yang sukses.
Dalam buku ini kita akan menyaksikan profil beberapa orang sukses, kemudian mempelajari kehidupan mereka dan mengamati cara-cara mereka dalam meraih kesuksesan agar kita mengetahui bagaimana mereka bisa sukses. Setelah itu, kita akan melihat apakah kita mungkin menempuh cara-cara mereka dan kemudian sukses seperti mereka. Beberapa waktu lalu, saya sempat mendengar sebuah wawancara dengan salah seorang terkaya di dunia, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Dari wawancara tersebut, saya melihatnya sebagai sosok manusia yang ketinggian akhlak dan pemikirannya laksana gunung. Bagaimana tidak? Dia tidak hanya memiliki harta miliaran rial dan beribu-ribu apartemen, tetapi juga membangun ratusan masjid dan menyantuni ribuan anak yatim. Singkatnya, dia benar-benar berada di puncak kesuksesan. Dalam wawancara tersebut, ia menceritakan awal mula perjuangan hidupnya 50 tahun yang lalu. Menurut pengakuannya, dirinya termasuk orang biasa-biasa saja. Boleh dibilang, saat itu dia hampir tidak memiliki apapun kecuali hanya makanan yang cukup untuk hari itu saja. Bahkan terkadang tidak memiliki apa-apa. Dan menurut ceritanya itu, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terkadang ia bekerja sebagai tukang bersih-bersih rumah orang lain. Bahkan ia seringkali harus bekerja di malam hari sebagai penjaga toko atau money changer demi menambah penghasilannya. Dia juga menceritakan tentang lika-liku perjuangannya membangun bisnis saat masih di dasar gunung dan kemudian pelan-pelan mendaki ke puncak kesuksesan. Dari cerita demi cerita yang dituturkannya, saya mengamati apa saja keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Lalu saya berkesimpulan bahwa kita semua insya Allah bisa melakukan apa yang ia lakukan dan kelak bisa sukses seperti dia. Yakni jika kita mau mempelajari dan mempraktekkan berbagai keahlian yang dibutuhkan untuk kesuksesan tersebut dengan tekun, konsisten, dan tak kenal putus asa. Fakta lain juga menuntut kita untuk mencari dan mempelajari berbagai kecakapan diri adalah bahwa sebagian dari kita sebenarnya telah memiliki berbagai bakat dan kecakapan, tetapi ia sering mengabaikan semua itu, atau karena tidak adanya orang yang membantunya untuk mengarahkan dan mengasah kecakapan tersebut. Misalnya, Anda sudah tahu bahwa Anda memiliki kecakapan berceramah, insting bisnis yang kuat, atau kecerdasan intelektual, tetapi Anda mengabaikannya dan tidak memanfaatkannya secara maksimal untuk meraih kesuksesan Anda. Kadangkala keahlian atau kecakapan tersebut disadari sendiri keberadaannya oleh si pemilik, tetapi kadangkala seseorang baru mengetahui kecakapan-kecakapan dirinya setelah gurunya atau atasannya atau temannya mengungkapkannya. Namun, kasus seperti ini sangat jarang terjadi, dan ironisnya yang sering terjadi adalah bahwa berbagai bakat dan potensi seseorang acapkali hanya menjadi tawanan dirinya sendiri, terkalahkan oleh kebiasaan-kebiasaannya, dan akhirnya mati dalam pangkuannya. Walhasil kondisi tersebut membuat kita kehilangan seorang pemimpin, penceramah, atau seorang intelektual brilian. Bahkan karenanya pula mungkin kita sendiri juga kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang suami yang sukses atau seorang ayah yang disegani oleh anak-anak kita. Maka dalam buku ini saya akan membeberkan beberapa keahlian dan kecakapan penting dalam rangka mengingatkan Anda akan benih-benih kecakapan dan keahlian yang barangkali telah bersemayam pada diri Anda dan Anda belum menyadarinya. Dan berikutnya kami akan melatih Anda untuk menggunakan bakat dan kemampuan Anda tersebut jika Anda merasa lelah kehilangan semua itu. Jika Anda merasa telah kehilangan semua itu. Oleh karena itu, marilah kita menikmati buku ini dengan sesama. Percikan ide. Jika Anda ingin mendaki sebuah gunung, pandanglah puncaknya. Janganlah Anda memandang bebatuan terjal yang bertebaran sekitar Anda. Mendakilah dengan langkah-langkah penuh percaya diri. Jangan sekali-kali Anda melompat karena kaki Anda bisa terpeleset. Jangan lupa cek playlist ya.